Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi. Nah, kali ini kita akan bahas tentang penyebab telur lele gagal menetas. Salam si kumis dari saya. Saya pernah mengupload tentang penyebab kegagalan menetas pada telur lele. Nah, kali ini saya coba akan kita kupas lagi, kita bahas lagi. Waktu itu videonya ya seperti itulah. Oke, nah ini dia, ini kolam saya. Ini dalam masa penetasan, ini hari kedua setelah memijah. Bisa kita lihat, ini dia, ada yang sudah berkeliaran dan ada yang masih di bawah kakaban. Kemudian ada juga yang putih-putih. Kalau menurut saya ini yang putih normal segini, bahkan bagus. Hanya sekitar ya paling 10% kan nyampe yang gagal menetas. Kemudian kita lihat di sebelah sana juga, ini dia. Ini hijau. Sebelah sini ini anak lele semua. Nah, bisa kita lihat. Udah menetas, ini hari kedua. Nah, bahasan kita kenapa sampai gagal menetas. Nanti di akhir saya akan coba memberi tips bagaimana caranya agar selalu menetas. Nah, bahasan kita kenapa sampai gagal menetas. Ini menurut saya ada dua faktor, internal dan eksternal, atau intern dan ekstern. Internal berasal dari dalam indukan, dari gen indukan lele. Yang paling pertama dari kematangan sel telur, kematangan telur atau gonad, ada istilah gonad. Jadi kalau pemilihannya kurang pas, telur belum matang, belum siap dibuahi, belum siap keluar, belum siap memijah, otomatis pasti gagal menetas. Jadi dalam hal ini perlu kejelian dalam pemilihan indukan. Kemudian yang kedua, telur lele terlalu matang, terlalu lama, terlalu lambat dipijahkan. Jadi si telur lelenya terlalu matang, otomatis pasti juga berpengaruh pada saat penetasan. Bahkan kualitas yang menetas juga mungkin kurang bagus. Jadi kita harus bisa lihat benar-benar gonad, benar-benar matang. Nah, kalau terlalu matang mungkin terlalu lama di perut lele, itu juga kurang bagus. Dua faktor intern. Yang ketiga, faktor dari internalnya, yaitu dari indukan jantan. Si indukan jantannya kadang mandul, jadi sel spermanya tidak bisa membuahi sel telur dari indukan, otomatis tidak terjadi pembuahan, pastilah kesannya tidak menetas. Nah, udah 3 faktor intern. Yang satu lagi faktor externnya, yaitu telurnya tidak dibuahi. Nah, ini juga karena memijahnya tidak efektif, jadi telurnya keluar, indukan jantan tidak siap, tidak terjadi pembuahan saat pengeluaran telur. Otomatis kalau tidak dibuahi ya tidak menetas, pasti putih banyak. Nah, bisa lihat ini yang tidak menetas hanya sedikit. Saya kira ini cukup banyak penetasannya. Ini 2 indukan, jadi 4 kolam, 3 kolam 2 ke 3, 1 kolam 2 ke 1, 2 ke 1,5. Itu tadi ya, faktor internal atau intern atau dari dalam lele itu sendiri. 4 faktor itu yang bisa jadi penyebabnya. Karena gagal dibuahi, karena kurang gonad, karena terlalu matang, karena indukannya mandul, indukan jantannya, spermanya kurang bagus. Nah, kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal itu banyak ragam. Dari lingkungan luar, dari medianya. Pertama dari air. Nah, untuk penetasan ini dari awal, dari pemijahan, sebaiknya kita pilih air yang berkualitas. Jangan sampai air yang sudah tercemar, baik tercemar dari insektisida, dari obat-obatan kimia, atau dari mengandung mungkin logam-logam berbahaya. Ada yang air mengandung logam, misalnya besi kuning atau ada air yang karakternya biasanya berwarna. Nah, mungkin itu kurang bagus untuk penetasan lele dari air itu sendiri. Kedua, bisa dari angin. Nah, kita harus jaga itu tadi. Bisa jadi ada angin membawa obat semprot dari, kayak saya itu di sana ada sawah. Kalau misal kita harus menjaga, melindungi, kalau misal anginnya mengarah ke kolam terus ada yang nyemprot, wah itu kalau pas
penetasan mungkin bisa berpengaruh juga. Nah, kemudian yang selanjutnya suhu udara. Suhu udara itu faktor yang perlu sangat diperhatikan. Jadi kita harus tahu suhu berapa telur bisa menetas dan suhu berapa telur bisa menyebabkan kematian pada telur. Nah, faktor eksternal yang keempat, penanganan. Penanganan di sini cara memindahkan kakaban, kemudian cara mengambil indukan, itu menurut saya sangat berpengaruh pada proses penetasan. Cara penambahan air. Jadi untuk menjaga air nanti penanganannya jangan sampai air terlalu panas masuk atau sebaliknya air terlalu dingin sehingga merubah suhu kolam sangat drastis. Itu sangat berbahaya. Nah, jadi penanganan cara memindahkan kakaban, ada yang secara kasar ambil langsung bruk, atau pas ketika memindahkan terjadi hujan, otomatis ketika mengangkat kakaban terkena air hujan, itu biasanya sangat besar pengaruhnya karena itu tadi suhu air hujan sangat berbeda dengan suhu kolam. Kemudian apabila terkena langsung, ya otomatis perubahan suhu. Selain itu keasaman air hujan berbeda dengan keasaman air kolam. Gitu juga kalau misal langsung kena terhadap telur pasti berpengaruh. Nah, selanjutnya tips nih yang terakhir nih. Saya mau ngasih tips yang paling menjadi kunci menurut pengalaman saya dalam penetasan itu. Sebenarnya faktor eksternal. Di eksternal itu suhu air. Nah, ini kenapa sampai hari kedua saya kasih pelindung, kemudian kakabannya di dalam, ini kakaban dibalikan yang ada telurnya di sebelah bawah di dasar. Jadi asalnya begini, kemudian dibalik telur jadi di bawah. Nah, kunci pokok dalam penetasan itu suhu air yang saya temukan dan yang saya selalu jaga. Jadi sebisa mungkin setelah memijah, setelah telur keluar, suhu air itu lebih cenderung dingin. Jangan sampai terlalu panas, jangan sampai berubah drastis. Nah, biasanya kegagalan penetas itu sekian persen yang saya alami, hampir 80-90% karena kondisi suhu air yang berubah. Dari cuaca, dari sinar matahari yang tembus, kemudian dari masuknya air baru yang berbeda suhu yang terlalu panas. Jadi kalau menurut saya biasanya lebih cenderung di suhu air. Ya otomatis itu juga harus kita udah bisa memilih indukan yang bagus, penanganan pemindahan yang bagus, kemudian airnya berkualitas, faktor-faktor yang tadi udah bagus. Lebih cenderung di suhu ini yang kurang disadari, kurang dipahami sama peternak. Jadi kunci yang mau saya berikan di awal 0 hari sampai 4 hari sebisa mungkin lebih cenderung dingin. Suhunya stabil di dingin. Jangan sampai terlalu panas. Makanya saya memakai paranet di yang lain. Terus kakabannya disimpan sampai 12 hari. Kalau kakaban injuk lebih teduh. Jadi biasanya disimpan injuk, kemudian si telurnya si injuknya dibalik tadi itu, dibalik sama seperti paranet seperti ini, dibalik jadi telurnya ada di bawah. Itu terlindung dari sinar matahari dan suhu airnya menjadi stabil dingin. Itu biasanya ada yang sampai umur 12 hari si kakaban itu nggak diangkat. Nah, kalau ini nggak diangkat, otomatis nanti biasanya saya diangkat karena memakainya paranet. Kalau paranet dikasih cacing biasanya lebih ribet. Dan nanti kalau biasanya hari keempat sebelum diberi cacing perdana, paranet kakaban saya angkat dengan tetap ini dilindungi. Nah, ini membuka pelindung panas, pelindung cahaya ini sebisa mungkin bertahap. Jadi sampai 4 hari sebisa mungkin semua kolam terlindung, hanya sedikit cahaya atau panas yang masuk. Baru nanti setelah hari ke-5, ke-6, seminggu bertahap dibuka sampai akhirnya dibuka semua. Kalau udah masuk ke hari ke-8 biasanya lebih kuat full sinar, full panas. Ya, terus ya nanti kolamnya juga udah berubah, airnya menjadi lebih hijau, jadi menahan cahaya matahari panas yang tidak nembus ke dasar kolam. Nah, mungkin itu aja tip yang bisa saya bagi. Semoga bermanfaat, semoga bisa menyimpulkan, semoga penjelasan saya terarah, terorganisir dengan baik sehingga bisa dipahami.
Terima kasih yang sudah menonton. Saya berbagi hanya yang saya alami dan saya analisa saya. Sekali lagi jadi analisa pribadi dengan tanpa alat dan canggih, tanpa alat, tanpa peralatan, tanpa apapun, hanya berdasarkan pengalaman. Tapi ya balik lagi ke niat saya, semoga aja ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.